Dokter mau bahas tentang omongan saya kemarin kan? Enggak, saya cuma mau bilang Dokter Ivan cerita kalau kemarin kamu confess ke dia. Bener gak? Kak, ya ampun, aku minta maaf ya kak, aku sumpah. Nyesel kan lo? Apa? Kan gue udah bilang jangan confess ke Dokter Ivan. Gara-gara lu confess lu jadi pingsan. Belum pernah gue denger berita orang confess bisa sampai bikin pingsan. Ya ini buktinya. Lu confess ke Dokter Ivan dan lu jadi pingsan. Ya terus gue harus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Cuma lu mau apa setelah confess? Ngerebut Dokter Ivan? Iya. Apa? Ya iya aku rebut kalau Kak Raina jahat. Tapi sayangnya Kak Raina itu orang baik. Aku nggak mungkin banget bisa benci sama dia, apalagi ngerebut calon suaminya, nggak mungkin banget. Ya udahlah, lu lupain aja deh Dokter Ivan. Mana mungkin gue bisa ngelupain Dokter Ivan? Kecuali gue anemia baru bisa. Amnesia bego. Iya itu maksudnya amnesia. Tapi gue nggak nyesel tuh. Gue sempet confess ke Dokter Ivan. Tapi pasti jadinya lu sama Dokter Ivan bakalan canggung. Gue tahu, tapi setidaknya gue nggak bakal nyesel. Emang kenapa? Iya nanti kalau misalnya gue udah meninggal, terus gue belum confess, nanti di sana gue bisa nyesel. Lu bisa gak sih berhenti bahas meninggal? Lu bakalan sembuh. Kata siapa? Kira-kira nanti gue mau ngomong apa ya kalau misalnya gue ketemu sama Dokter Ivan ya kak? Ya mampus. Siapa suruh lo asal confess tanpa mikirin ke depannya kayak gimana? Kalau nanti Dokter Ivan cerita ke Kak Raina, pasti Kak Raina bakal marah banget ke gue. Ya jelas lah. Kalau gue aja ada cewek yang tiba-tiba confess ke laki gue, udah gue jadiin kambing guling tuh cewek. Ada keluhan? Nggak ada dok. Nanti kalau kamu ngerasa sakit lagi, panggil saya ya. Iya, Naura. gak usah dibahas dok. Apa? Dokter mau bahas tentang omongan saya kemarin kan? Enggak, saya cuma mau bilang kamu bertahan ya sedikit lagi, jangan nyerah. Kalau dokter yang bilang kayak gitu, tenang aja. Aku pasti bakalan sembuh. Oh iya, di mana ya bunda kamu? Nggak tahu. Tadi pergi keluar, tapi belum balik-balik. Kakak kamu? Kak Anggun lagi ngurusin novel aku yang lagi proses terbit dok. Kamu jangan terlalu kelelahan ya Nau. Nanti kondisi kamu makin buruk. Iya dokter, buktinya aku baik-baik aja kan? Ya buktinya aja kemarin kamu pingsan lagi. Nggak usah diungkit ya dok, masalah kemarin. Ivan, kamu kenapa ngelamun? Hah? Apa? Kamu ada bilang sesuatu? Kamu dari tadi ngelamun terus. Ada masalah ya di rumah sakit? Nggak ada. Mikirin Naura. Kok kamu tahu? Ya Naura kan pasien spesial kamu. Jadi wajar lah kalau misalnya kamu mikirin Naura terus. Karena kan kamu pasti ngusahain buat kesembuhannya dia. Naura confess ke aku. Apa menurut kamu tindakan aku berlebihan ya? Sampai bikin Naura jadi suka ke aku? Enggak. Menurut aku Naura wajar punya perasaan kayak gitu. Karena selama ini kamu yang ngerawat dia. Kamu yang ngejaga dia. Ya sebagai cewek pasti dia punya perasaan lah buat kamu. Tapi aku gak enak sama Naura. Kenapa? Bukannya selain Naura juga pasien-pasien lain banyak yang bahkan terang-terangan pengen kamu jadi suaminya. Tapi Naura ini beda. Aku gak tahu kenapa. Emang kamu anggap Naura apa? Ya pasien aku lah. Selain pasien. Terlalu klise kalau aku bilang dia temen. Aku lebih nganggap dia adik. Adik kandung yang aku jagain sendiri. Aku ngerti. Hai kak, gimana kondisi kamu? Kata Dokter Ivan masih kayak biasanya kak. Oh, BTW kakak ngapain ke ruangan aku? Soalnya Dokter Ivan baru bakal meriksa aku nanti jam 4 sore. Oh enggak, kakak mau nemuin kamu, bukan mau nemuin Ivan. Aku? Kenapa ya kak? Dokter Ivan cerita kalau kemarin kamu confess ke dia. Bener gak? Kak, ya ampun, aku minta maaf ya kak, aku sumpah itu, aku cuma kayak keceplosan aja kak, aku nggak ada pengen ngerebut Dokter Ivan kok, itu cuma ngayal aja, ngahalu aja. Gak apa-apa Nau, kakak paham perasaan kamu. Kakak kan tahu aku bisa meninggal kapan aja. Jadi aku pengen ngelakuin itu, aku pengen confess ke Dokter Ivan sebelum nanti ajal aku dateng, dan supaya nanti aku nggak nyesel di sana. Kan kakak tadi bilang nggak apa-apa, malahan kakak senang kalau misalnya kamu suka sama Dokter Ivan. Kok gitu kak? Ya itu artinya Dokter Ivan berhasil buat ngejaga dan ngerawat pasien dengan baik. Maafin Naura ya kak. Jatuh cinta itu bukan kejahatan Naura. Jadi kamu gak perlu minta maaf. Kenapa kakak gak marah? Kakak harusnya marah atau nampar aku. Kakak cuma lagi menempatkan diri kakak di posisi kamu. Jadi kakak cuma lagi berusaha buat memahami aja. Kenapa Nau? Kok nangis? Kenapa kakak harus baik sih? Coba aja kalau misalnya kakak jahat. Aku udah pasti ngerebut Dokter Ivan.
Kakak juga gitu. Untung aja kamu baik. Tapi kalau misal kamu jahat, kakak udah jambak-jambak kamu kali. Dokter Ivan sibuk nggak? Emang kenapa? Aneh aja gitu tiba-tiba Dokter Ivan ngajak aku jalan-jalan. Kan cuma jalan-jalan di taman rumah sakit. Ya tapi kan tumben aja. Ngomong-ngomong kamu udah nggak cuek lagi ke saya? Emang aku pernah nyuekin dokter? Amnesia kamu? Kayaknya iya deh dok. Apa penyakit aku bisa ngilangin ingatan aku pelan-pelan? Nggak ada. Sok tahu dokter. Saya dokter kamu Naura. Yang bilang dokter itu bunda aku siapa? Oh iya dok. Nanti kalau novel aku udah dipromosiin, dokter wajib beli ya. Bukannya kemarin kamu udah ngasih. Ya itu kan cuma sampel. Nanti dokter wajib beli pokoknya. Iya, saya juga udah gak sabar pengen peluk novel kamu. Kenapa? Pasti karena ada dokter ya di cerita itu. Ya kan emang itu cerita saya, betul nggak? Sayangnya ya betul. Tapi di cerita kamu, saya terkesan jahat banget ya karena nyanyiin kamu. Salah, aku udah ngerevisi semuanya ending novel itu dok. Seriusan? Iya dok, makanya dokter wajib beli supaya bisa baca sendiri. Oke, saya tunggu. Kira-kira nanti novel aku bakalan laku nggak ya? Kalau emang buku kamu dan cerita-cerita kamu itu bisa menarik perhatian pasar, dijamin pasti bakal laku banget kok. Semoga aja deh. Kalian? Naura, kok lu nggak bilang sih kok lu sakit? Katanya lu kuliah di luar negeri, tapi selama ini ternyata lu dirawat di rumah sakit. Kenapa lu harus bohongin kita sih? Lu nggak tahu selama ini kita nyalahin diri sendiri karena kita nggak pernah tahu tentang kondisi lo. Wait, kalian tahu gue sakit dari siapa? Dari dokter lo lah. Dokter? Iya, katanya itu dokter yang ngerawat lo. Siapa ya namanya? Dokter Ivan. Ah, iya, dokter Ivan. Naura, please, kita ini temen lo. Kenapa lo harus bohongin kita? Sorry ya, gue cuma nggak mau ngerepotin kalian. Dan gue takutnya kalian mikir kalau gue cuma pura-pura sakit. Mana pernah kita mikir kayak gitu. Asal lo tahu ya, setiap lo sakit, muka lo selalu pucat. Tapi kita nggak pernah mikir sejauh ini kalau misalnya lo bakal punya penyakit kayak gini. Dokter Ivan emangnya bilang apa aja tentang penyakit gue? Nggak banyak. Cuma tadi dokter Ivan bilang kalau selama ini lo udah berjuang mati-matian sendirian. Jadi sekarang biar kita yang bakal nemenin lo berjuang. Makasih ya. Jangan bohongin kita lagi ya Nau. Kita ini sahabat. Kita awalnya ngira lo emang mau ngejauh dari kita. Tapi syukurnya dokter Ivan mau ngasih kabar ke kita. Kalau enggak, mungkin selamanya kita nggak bakal tahu keadaan lo, Nau. Serius, mereka sampai nangis-nangis ngedengar kondisi lo. Iya, katanya mereka ngerasa bersalah banget. Ya gue kan emang udah dari lama pengen ngasih tahu kondisi lo ke mereka. Tapi kan lo yang larang. Iya, malah dokter Ivan yang turun tangan. Cie-cie. Jangan cie-ciein aku ya kak, nanti aku baper gimana? Lo emangnya nggak ada niatan mau ngerebut dokter Ivan gitu? Kakak, adanya bukan diajarin yang benar malah disuruh ngerebut calon suami orang. Iya bunda, ampun. Parah sih kak, mau jadi pelakor lo ya. Tahu nggak Nau? Sebenarnya dulu itu cita-cita gue pengen jadi ani-ani. Terus kenapa nggak kesampean? Ya karena ya bunda kita kaya, ngapain gue harus jadi ani-ani? Kasian, cita-cita yang tidak tercapai. Kakak nggak punya cita-cita yang lebih manusiawi dikit? Ada ya, kakak mau jadi simpanan pejabat. Itu sama aja ani-ani bego. Berani kamu jadi ani-ani, bunda nikahin kamu sama aki-aki. Aku dukung bun. Enak aja lu main ngedukung-ngedukung. Ya enggak lah bun, orang aku juga udah banyak duit, ngapain harus jadi simpanan pejabat? Lu nggak mau jadi simpenan, soalnya yang punya simpanan itu elo. Bener tuh. Kamu kenapa nangis? Kenapa ending novelnya Naura harus tragis kayak gini sih? Mas belum baca novelnya. Emang gimana endingnya? Si Nara sama Irsyad bersatu nggak? Nara meninggal. Padahal Nara cuma pengen dicintai. Tapi sampai akhir Irsyad nggak pernah bisa ngasih cintanya ke Nara. Pengen banget Irsyad biar nyesel dan pembalasan tuh. Karena udah nyanyain cewek sebaik dan secantik Nara. Irsyad juga nggak salah. Kan dia di sana posisinya dia udah punya pacar. Jadi nggak mungkin dia mutusin pacarnya cuma demi Nara. Kok Mas tahu ceritanya? Katanya belum baca. Nebak aja sih. Emang beneran gitu ya ceritanya? Iya, Naura hebat banget bisa nulis novel sebagus ini. Kira-kira dia dapat inspirasi dari mana ya? Itu kisah nyata, cerita cintanya sendiri. Ayo pemberkatan kita udah mau mulai.
Naura, kenapa novel bikinan kamu yang pertama ini harus sad ending? Nek, aku bukan Naura, Nek. Ya ampun. Ayo, Nek, yuk selesai yuk baca novelnya, balik ke kamar yuk, kita lanjut pemeriksaan. Suster, bilangin sama Naura buat ganti ending ceritanya lah. Kan Naura harus tanggung jawab, mata gue bengkas maleman gara-gara nangisin novel karya kakak. Kenapa harus sad ending sih novel yang lo buat, Now? Pengen banget ya samaan sama yang di dunia nyata. Anggun, Dokter Ivan, ada apa dok? Gimana penjualan novelnya Naura? Wah banyak banget dok, aku udah cetak ribuan gitu dari percetakan aku dan itu semuanya udah langsung sold out di hari pertamanya. Jadi kita langsung cetak-cetakin lagi. BTW selamat ya buat pernikahannya. Naura pasti seneng banget kalau novelnya disukain sama banyak orang. 1 bulan yang lalu. Sesuai janji dokter harus beli novel aku loh. Nanti saya langsung beli 5 Now. Masa 5 sih? Dikit banget. Jadi kamu maunya saya beli berapa? 1 gram media? 6 harusnya. Beda 1 doang. Menurut dokter bakalan banyak nggak yang suka sama novel karya aku? Kalau menurut saya, novel kamu itu bakal laris banget di pasaran. Sok tahu dokter, dokter aja belum baca novel aku. Ya karena kamu nggak bolehin saya baca. Iyalah, biar cuma aku sama editor aku yang udah baca keseluruhan ceritanya. Padahal kan itu cerita saya. Itu pakai POV aku dok. Ya berarti kisah aku. Tapi tetap aja ada cerita saya di dalamnya. Iya juga sih. Dokter, aku ngantuk banget. Ya udah, ayo balik ke kamar kamu aja. Boleh nggak aku senderan di bahu dokter buat aku tidur? Boleh. Naura? Naura, maaf ya. Saya belum bisa balas perasaan kamu. Tapi keadaan sekarang bikin kita nggak bisa saling balas perasaan. Makasih juga ya Naura, karena selama ini kamu udah berjuang dan udah mau jatuh cinta ke saya. Selamat tidur Naura, semoga kamu di surga gak ngerasain sakit lagi.